Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Sebagai pengingat, dalam masa pandemi sangat penting untuk kita menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker. Tapi apa jadinya kalau ada masker yang dipadukan dengan motif batik? Tentu sangat keren untuk digunakan. Batik Enjang Pelangi namanya. Renata Surya, Suara Ngawi, yang akan membuka edisi kali ini. Pandemi Corona memberikan efek positif pada beberapa produk tertentu dengan adanya peningkatan permintaan seperti halnya masker kain. Saat ini, seluruh lapisan masyarakat diwajibkan memakai masker, termasuk seluruh warga di Kabupaten Ngawi. Kreativitas penjual masker beragam, dari mulai corak, motif, model, ataupun bahan yang digunakan. Di Galeri Batik Enjang Pelangi Batik Jumput Wongawi, juga kebanjiran order masker bermotif batik jumput. Galeri Batik Enjang Pelangi dirintis oleh ownernya Ajeng Estu Trisnawati pada tahun 2013. Enjang Pelangi memproduksi berbagai macam jenis batik dengan teknik pengerjaan yang berbeda, di antaranya batik jumput, batik jumputan, batik cap, dan batik kontemporer. Didesain dengan berbagai macam motif yang menarik, seperti motif gading, motif isen jejak, motif pusparanum, dan banyak motif lainnya. Tidak hanya melayani pemesanan kain batik jadi, bahkan demi kepuasan pelanggan juga melayani pemesanan motif khusus oleh pembeli dan diproduksi limited edition. Kain batik tersebut dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ajeng Estu Trisnawati membenarkan adanya peningkatan permintaan masker batik untuk saat ini. Masker sampai nolak-nolak. Soalnya kan kita niatnya bukan untuk berjualan, tapi lebih ke donasi. Awalnya kita gratiskan untuk yang pengambilan pribadi, terus puskesmas, rumah sakit umum, desa itu gratis. Terus tapi kalau instansi, nah itu bayarnya tuh 50%. Nah jadi ini seumpamanya harganya 10.000, nah cukup bayarnya 5.000 gitu. Untuk Anda warga Jawa Timur yang ingin datang ke Galeri Batik Enjang Pelangi, silahkan menuju ke Desa Sambiroto, Kecamatan Padas Ngawi. Jangan khawatir tentang kualitasnya ya, karena sudah sering pula mengikuti pameran dan festival batik. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Selain menjadi tempat atau sarana beribadah, keberadaan pura dimanapun lokasinya pasti menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya oleh umat Hindu, tapi secara umum. Gaya arsitektur dan juga ornamennya kaya dengan filosofi budaya. Satu di antaranya Pura Jilisidi Amerta di Sidoarjo, menjadi salah satu pura terbesar di Jawa Timur. Atika Amzar, Suara Sidoarjo, yang punya cerita. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya, air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Indonesia. Itu arti daripada Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir.
ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, membantu. Pihak pengelola Pura Jalasidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Spot foto biasanya identik dengan nuansa alam, kota tua, bahkan gudang bekas yang sudah terkenal. Tapi bagaimana misalkan ada sebuah jembatan yang tiba-tiba jadi spot foto dadakan? Seperti di Nganjuk, tepatnya Jembatan Janeng di Desa Mlorah, Rejoso. Dari RSL Nganjuk, kita dengarkan Agustin Merdekawati. Puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan, Jembatan Janeng di Desa Mlorah, Rejoso kini jadi spot swafoto baru. Bukan hanya karena jembatan tersebut baru dibangun, melainkan karena lukisan warna-warni menarik yang membalutnya. Menyanding beberapa kaleng cat berukuran kecil dan fokus mengecat badan Jembatan Janeng adalah Arianto yang dimintai tolong oleh Kades Mlorah Dodi Hermawan. Arianto, alumnus SMK PGRI 1 Nganjuk, warga Desa Mlorah, ia memandangi lukisan yang dibuatnya dan memastikan gambar yang diinginkan sudah sempurna. Sepintas, pengecatan jembatan memang terlihat seperti sudah selesai dan tak heran banyak muda-mudi yang nekat bersuah foto di tempat, padahal jika diperhatikan dengan seksama masih ada beberapa bagian yang belum dicat. Berkat keilihan fitrah, sapaan akrab Arianto, jembatan dengan rangka dan badan besi yang memang menjadi tempat yang menarik. Tidak hanya berhias ikan koi warna-warni, di badan jembatan juga memberi gambar lain, mulai gambar sajadah, air terjun, negeri di atas awan, labirin, hingga permainan tradisional engklek. Beberapa gambar yang ada di badan hingga pagar jembatan sepertinya bukan asal menggambar, melainkan ada makna khusus di dalamnya. Seperti gambar sajadah yang saat mengingat untuk menunaikan sholat, kemudian negeri di atas awan yang mewakili deskripsi surga, adapun labirin menggambarkan keruwetan hidup. Selanjutnya, permainan engklek menggambarkan kehidupan yang sebenarnya hanya permainan, dan air terjun filosofnya kehidupan yang mengalir. Melalui gambar-gambar di Jembatan Janeng, Fitra ingin memberi pesan jika umat muslim berkewajiban menunaikan sholat dan mereka juga harus menjalani takdir kehidupan lengkap dengan liku-likunya karena kelak akan berbayar surga. Perpaduan gambar dan filosof dalam lukisan di jembatan sepertinya tidak lepas dari pengalaman dalam pengecatan karena sehari-hari Fitra memang melayani jasa pengecatan termasuk di brush, di motor, dan di media lainnya. Tidak hanya sebagai tempat selfie, berharap ke depan jembatan bisa menjadi ikon desa karena jembatan warna-warni di dekat Dam Janeng memiliki panorama indah berlatar sawah dan pegunungan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Sudah jadi cerita lama kalau Lumajang punya banyak tempat wisata bernuansa alam terbaik. Salah satunya wisata air terjun, yang pasti sangat cocok untuk melepas penat, apalagi jika ada pelanginya. Pasti pikiran kita langsung jadi fresh. Terletak di hutan belantara Lumajang, namanya Air Terjun Kabut Pelangi. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Selain Tumpak Sewu, Gua Tetes, dan air terjun Kapas Biru di daerah Kabupaten Lumajang, ada juga air terjun Kabut Pelangi yang menjadi salah satu destinasi wisata alam terbaik dan pastinya layak didatangi oleh traveler. Di air terjun Kabut Pelangi, pengunjung akan disajikan keindahan alam yang masih sangat asri dan berada di tengah belantara hutan Lumajang. Sajian keeksotisan alam inilah yang menjadi daya tarik air terjun Kabut Pelangi. Secara administratif, wana wisata ini bisa dikunjungi di Desa Mulyo Arjo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Disebut sebagai air terjun Kabut Pelangi karena sering ada penampakan pelangi di sekitaran air terjun. Munculnya pelangi itu dikarenakan membiasnya air terjun
Saat bertemu dengan cahaya matahari dan panorama dari air terjun Kabut Pelangi ini sungguh memikat hati. Destinasi wisata ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter, namun air terjun tersebut berada di dataran dengan ketinggian 1.229 meter di atas permukaan laut. Sehingga saat Anda berada di sekitarnya akan merasakan sejuk, segar, dan panorama di sekitarnya yang masih sangat asri akan membuat wisatawan betah berlama-lama di sana. Ayo, masukkan wisata air terjun Kabut Pelangi sebagai salah satu wisata favorit ke list travel Anda. Masih dengan wisata air terjun, tapi kita ke Kabupaten Blitar. Untuk penggemar olahraga ekstrim dan eksotis, ada satu spot wisata yang bisa Anda kunjungi. Terletak di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Di sini Anda bisa merasakan sensasi melompat dari ketinggian dan langsung berenang. Air terjun Jumek namanya. Osa Ahmad, Persada Blitar. Sahabat, Blitar Selatan bukan hanya memiliki pantai-pantai yang cantik, namun juga memiliki banyak air terjun yang eksotis. Salah satunya adalah air terjun Jumek. Air terjun Jumek memiliki 3 air terjun di mana di setiap air terjun terdapat kolam yang hijau, jernih yang akan menggoda siapa saja untuk menceburkan diri. Secara administratif, air terjun Jumek terletak di Desa Ringrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Untuk menuju ke sini, dari kota arahkan ke timur mengikuti petunjuk ke arah Malang. Ikuti terus jalan sampai menemukan petunjuk ke Pantai Jolosutro dan ikuti petunjuk tersebut karena lokasinya satu arah dengan Pantai Jolosutro. Sahabat, ikuti jalan sampai menemui papan petunjuk dan selanjutnya sampai di air terjun Jumek. Sahabat, air terjun Jumek tergolong memiliki ketinggian sedang atau tidak terlalu tinggi, namun memiliki kolam di bawahnya yang sangat dalam, yaitu kurang lebih sekitar 20 meter, sehingga membuat penasaran pengunjung yang mempunyai nyali besar dan para penghobi olahraga ekstrim untuk melakukan aksi terjun bebas. Selain itu, pemandangannya juga tak kalah menarik karena masih banyak ditumbuhi pepohonan besar, sehingga suasana juga lebih adem. Sahabat, aliran airnya juga akan lebih jernih di musim kemarau. Karena di musim penghujan, airnya berwarna coklat. Jadi, buat Anda yang ingin datang ke sini, lebih baik saat musim kemarau. Selamat berlibur ya, sahabat. Yang terakhir kita ke Kota Blitar. Sebuah tempat wisata dengan lebih 1.000 koleksi barang kuno dari berbagai era akan mengajak kita untuk belajar sejarah. Dengan segala keunikannya ternyata mampu menarik minat para generasi muda untuk berkunjung dan bersuah foto. Kita dengarkan Kirana Nisa, Mahardika Kota Blitar yang bercerita tentang wisata Omah Jadul. Sahabat, Kota Blitar memang terkenal dengan wisata sejarahnya. Makam Bung Karno MBK dan Istana Gebang masih menjadi wisata andalan bagi masyarakat lokal, regional, bahkan mancanegara. Namun ada satu lagi wisata edukasi sejarah lainnya yang patut Anda kunjungi saat ke Kota Blitar, yaitu Omah Jadul Indonesia. Sesuai dengan namanya, ketika berkunjung ke Omah Jadul, Anda akan menemui koleksi barang kuno yang memiliki kesan antik dan kuat akan nuansa sejarahnya. Setidaknya ada 1.000 koleksi barang kuno dari berbagai era tersimpan di Omah Jadul ini. Misalnya peninggalan dinasti Ming Qing yang berusia hampir ratusan tahun, dan berbagai perlengkapan alat sehari-hari dari berbagai pelosok bumi. Bahkan sebagian masih bisa digunakan dengan baik loh. Tidak hanya itu, di sini Anda juga bisa menjumpai alat komunikasi kuno, misalnya telepon Eropa dan Morse atau alat penerima pengirim informasi pada kapal laut. Pemilik Omah Jadul ini bernama Ida Suharja.
Kecintaannya mengoleksi barang-barang kuno, ditambah dengan beberapa peninggalan keluarga, membuatnya semakin kecanduan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi barang kuno dari berbagai negara dan masa. Karena ingin menumbuhkan rasa kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan proyeksi ke depan, Ida menghadirkan museum pribadi yang memamerkan barang-barang kuno dan jadul. Ida mengaku merasa terpanggil untuk memberikan sarana bagi generasi muda mengenal sejarah. Menurutnya, Museum Omah Jadul Indonesia mengenalkan gerakan 5 langkah menuju nasionalisme, yaitu mengenali, menghargai, menyelamatkan, merawat, dan melestarikan mahakarya leluhur bangsa. Lokasi Omah Jadul ini berada di Jalan Borobudur nomor 101 Kelurahan Bendokerit, Kota Blitar, tidak jauh dengan makam Bung Karno. Ketika Anda sampai di Omah Jadul, Anda sudah bisa merasakan nuansa jadul dan kuno. Karena model bangunan dan beberapa ornamen di rumah jadul ini didesain sedemikian rupa. Selain enak dipandang, tentu membuat Anda semakin bersemangat untuk bersuah foto. Anda juga tidak akan bingung ketika melihat barang-barang kuno di Omah Jadul, karena setiap barang sudah disertai nama dan tahun penemuan. Selain itu ada guide tour yang disiapkan pemilik untuk memberikan informasi terkait barang yang ada. Omah Jadul buka setiap hari, sahabat. Biaya masuknya juga cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Dengan segala keunikan yang ada, jangan heran ya kalau Omah Jadul mampu menarik minat masyarakat, utamanya generasi muda. Nah, kalau kamu kapan nih main ke Kota Blitar dan belajar bareng tentang sejarah di Omah Jadul Indonesia? Saya Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.